Dokter Afri mau ajak kalian untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Di mana sikap doanya? Kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih padamu ya Bapa, karena Engkau masih melindungi kami, anak-anak-Mu. Pada hari ini kami dapat memuji Engkau dan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada Tuhan dan hormat kepada kedua orang tua kami, dan sayang juga kepada teman-teman kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Rasul mau ajak kalian nyanyi Allahku besar. Mari kita bangkit berdiri dan kita pakai gerakan. Mari kita akan nyanyi lagi lagu Do Re Mi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sholatmu yang setia, lama menunggumu, silakan yang masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do sol do. Ya, puji Tuhan. Mari kita nyanyi lagi satu lagu. Sebelumnya nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar hati, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus namanya. Ya, kita akan duduk diam. Kalian anak-anak semua duduk diam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Teacher Ana. Hari ini Teacher mau mengajak anak-anak bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 42. Temanya adalah pertobatan orang-orang Samaria. Ya. Nah, kalian tahu tidak arti bertobat? Bertobat itu artinya kita
dari perbuatan jahat menjadi baik ya. Kita yang belum percaya Tuhan Yesus, kita bertobat menjadi percaya Tuhan Yesus ya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan datang kepada Engkau bersama-sama kami belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong anak-anak yang di rumah, juga orang tua mereka, serta guru-guru dan anak-anak senantiasa diberikan kesehatan yang baik, dan berikan kepada mereka ketaatan, dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ampuni dosa kami yang kami lakukan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah anak-anak, sesuai dengan judul yang tadi teacher udah bilang, judulnya yaitu pertobatan orang-orang Samaria ya. Nah, cerita firman Tuhan berawal dari Tuhan Yesus pergi meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea ya. Nah, untuk ke Galilea ya, Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria ya. Nah, maka pada waktu Tuhan Yesus sampai di Samaria, nah, sampailah ia ke sebuah kota, yaitu namanya Sikar ya. Ada sebuah kota di Samaria namanya Sikar ya. Nah, di Sikar itu terdapat sebuah sumur, yaitu sumur Yakub. Nah, dalam perjalanan Tuhan Yesus merasa letih dan ia duduk di pinggir sumur itu ya. Nah, coba anak-anak, kalau anak-anak ya, misalnya mamanya suruh pergi ke warung, berjalan kaki atau naik sepeda, apa yang anak-anak rasakan? Tentunya kita merasa capek ya kan? Apalagi kalau kita berlari sampai di rumah ngus-ngusan dan capek. Dan apa yang kita lakukan? Kita tentunya merasa haus dan kita mau minum ya. Nah, itulah yang Tuhan Yesus rasakan. Dia dalam perjalanan, dia letih dan dia istirahat. Nah, dia beristirahat di sumur itu. Nah, kira-kira pukul 12 datanglah seorang perempuan Samaria. Datang seorang Samaria, perempuan Samaria, pukul 12 ya. Nah, perempuan ini hendak menimba air ya, mau mengambil air dari sumur tadi ya. Nah, tadi kan ada Tuhan Yesus duduk di situ kan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Ya. Tuhan Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini karena dia haus ya. Nah, dia haus. Nah, sebab pada waktu itu ya, murid-murid Tuhan Yesus pergi ke kota untuk apa? Untuk membeli makanan ya. Tuhan Yesus dalam perjalanan dia juga membawa murid-muridnya ya. Nah, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus membeli makanan. Dia pergi ke kota membeli makanan untuk mereka makan. Nah, kalian harus tahu ya anak-anak, pada waktu itu orang Yahudi dan orang Samaria ya, mereka tidak bergaul ya. Maksudnya tuh mereka tidak saling berteman ya. Karena itu perempuan yang tadinya Tuhan Yesus minta minum, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Masakan engkau
seorang Yahudi ya minta minum kepada seorang Samaria. Nah, perempuan ini bertanya, masa kamu orang Yahudi minta minum kepada orang Samaria ya? Karena pada waktu itu orang Yahudi, yaitu Tuhan Yesus orang Yahudi, dan perempuan ini orang Samaria. Orang Yahudi dengan orang Samaria, mereka tidak bergaul, tidak berteman ya, tidak akrab ya. Nah, dan setelah banyak hal yang dibicarakan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini ya, akhirnya perempuan ini mengaku ya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang disebut juga Kristus ya. Nah, selanjutnya pada waktu itu datanglah murid-murid Tuhan Yesus ya. Tadi kan murid-murid Tuhan Yesus pergi ke kota membeli makanan untuk mereka makan ya. Mereka melihat Tuhan Yesus sedang ngomong dengan perempuan Samaria ini ya. Tetapi tidak seorang pun yang mau bertanya ya. Nah, maka perempuan Samaria ini pergi meninggalkan mereka. Dia meninggalkan tempayannya ya, tempayannya tadi untuk mengambil air, untuk menampung air yang mau diambil di sumur. Lalu karena setelah banyak hal yang dibicarakan dengan Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus tahu perempuan ini siapa dan apa yang telah diperbuat dia selama dia hidup ya. Dia kagum, lalu dia pergi ke kota. Apa yang dilakukan? Dia mau menemui orang-orang yang ada di kota ya. Maka dia mengajak mereka untuk menemui Tuhan Yesus ya. Dia bilang, mari lihat ya, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat ya. Nah, mungkinkah dia Kristus itu ya? Nah, ini ya, perempuan ini dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di kota, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang sudah dia perbuat. Nah ya, begitu juga dengan kita anak-anak ya. Kita, walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita katakan, ya, apa yang kita perbuat, Dia tahu, ya. Karena Tuhan itu Allah ya, Maha Kuasa, ya. Makanya anak-anak kalau yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak boleh main-main ya, harus sungguh-sungguh. Yang nakal harus berubah, bertobat. Ajak teman-teman datang ke gereja, ya, ajak orang tua. Nah, akhirnya mereka pun pergi ya, mereka pergi menemui Tuhan Yesus ya. Dan mereka melihat Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang itu, orang-orang banyak, orang-orang Samaria ini, mereka percaya kepada perempuan itu. Dan mereka ketika menemui Tuhan Yesus, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka lalu meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau tinggal dengan mereka. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya ya. Nah, Tuhan Yesus tinggal di rumah mereka 2 hari. Nah, terus mereka lalu berkata kepada perempuan itu ya, kami percaya
tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, ya. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia, ya. Nah, orang-orang Samaria banyak tadi yang menjumpai Tuhan Yesus dan mereka mengajak Tuhan Yesus tinggal dengan mereka sebanyak 2 hari, dan pasti Tuhan Yesus sudah banyak mengajar mereka dan mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup, dan Tuhan sudah memberitakan Injil kepada mereka. Akhirnya mereka bertobat, ya. Mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Awalnya tadi mereka mendengar tentang Tuhan Yesus dari seorang perempuan Samaria, ya. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah tinggal dengan mereka, akhirnya mereka melihat langsung dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, anak-anak, begitu juga dengan kita yang ada di dunia ini, ya. Kita harus rajin membawa teman, kita kabarkan kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Walaupun mereka sudah percaya Tuhan Yesus, tapi ada juga orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak sungguh-sungguh. Kita terus mengasih kabar tentang Tuhan Yesus kepada mereka dan ajak mereka ke gereja, orang tua kita, supaya bertobat, dan ajak mereka supaya harus percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh percaya kepada yang lain, contohnya seperti patung, ya. Nah, kita harus mengajak mereka mengabarkan Injil dan kita harus membawa mereka ke jalan yang benar. Seperti orang-orang Samaria ini, yang mereka tidak bergaul dengan orang Yahudi, tetapi karena kesaksian seorang perempuan Samaria ini tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha tahu, Maha kuasa, Maha hadir, akhirnya mereka mau percaya dan mereka melihat langsung siapa itu Tuhan Yesus, ya. Jadi pelajarannya hari ini kita harus senantiasa membawa orang-orang yang tersesat agar menuju jalan yang benar, ya. Jangan jauh-jauh kita harus membawa keluarga kita, orang tua kita. Kalau mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita ajak, ya anak-anak, ya. Nah, kalian juga harus menjadi saksi yang baik supaya dari kita orang lain mau percaya, ya. Nah, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini, ya. Kiranya anak-anak yang ada di rumah senantiasa selalu diberkati Tuhan dan terus menjadi saksi yang baik tentang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Anak-anak tentunya sudah tahu bagaimana sikap doa yang baik. Karena pada saat kita berdoa, kita itu berbicara dengan Tuhan. Jadi kita harus dengan hormat. Tidak boleh main-main, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau menolong anak-anak agar mereka senantiasa menjadi anak yang baik, yang taat dan takut kepada Engkau. Kiranya pelajaran ini juga dapat berguna untuk kehidupan mereka dan mereka dapat menjadi saksi-Mu yang baik, terutama untuk keluarga mereka, orang tua mereka dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.